Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Adea Ayu Anggraini dengan NIM G5012426, mahasiswi dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali jawabanku mengenai tugas akhir latihan soal UAS untuk mata kuliah pengantar teori peluang. Nah, baik untuk nomor 1, saya akan bacakan dulu soalnya. Sebuah bus kota datang secara acak di halte dengan interval waktu antara A hingga B menit. Misalkan X adalah waktu tunggu penumpang di halte dan setiap menit dalam rentang tersebut memiliki peluang yang sama untuk menjadi waktu kedatangan bus. A. Tentukan termasuk distribusi apa dan fungsi densitas peluang atau PDF dari X. B. Berapa peluang penumpang menunggu kurang dari 8 menit. Nah, karena di sini akhiran NIM-ku 6, jadi nilai A adalah 6. Dan untuk nilai B-nya, 2 NIM terakhirku ditambahkan dengan 5 hasilnya 13. Nah, untuk jawaban bagian A, pada soal ini sebuah bus kota datang secara acak dengan interval waktu antara 6 sampai dengan 13 menit. Artinya setiap menit dalam interval tersebut memiliki peluang yang sama, sehingga kasus ini termasuk ke dalam distribusi seragam kontinu. Selanjutnya kita hitung fungsi densitas peluang dari X dengan menggunakan rumus ini. Kemudian substitusikan nilai A dengan B yang telah diketahui. Sehingga Fx sama dengan 1/13 kurang 6 sama dengan 1/7, di mana X lebih dari sama dengan 6 dan kurang dari sama dengan 13. Selanjutnya kita akan mencari peluang penumpang menunggu kurang dari 8 menit. Sehingga P X kurang dari 8 sama dengan integral Fx terhadap dx dengan batas bawah minus tak hingga 8. Nah, integral ini hanya aktif pada interval 6,8 sehingga P di mana X kurang dari 8 sama dengan integral 1/7 terhadap dx dengan batas bawah 6 dan batas atas 8. Nah, koefisien dari integral ini dipindahkan ke depan. Selanjutnya, dx diintegralkan. Sehingga kita memperoleh nilai 1/7 dikalikan dengan X dengan batas bawah 6 dan batas atas 8. Selanjutnya, tinggal dimasukkan nilainya. Kita peroleh nilai 8 kurang 6 sama dengan 2. Dan penyebutnya 7 sehingga 2/7. Nah, nilai 2/7 itu kira-kira 0,28571. Untuk soal nomor 2, tinggi badan mahasiswa di suatu universitas berdistribusi normal dengan rata-rata 165 cm dan simpangan baku 13 cm. A. Berapa peluang seorang mahasiswa memiliki tinggi lebih dari 175 cm? Dan B. Berapa peluang tinggi mahasiswa berada di antara 166 cm dan 176 cm? Nah, untuk nilai X-nya sama dengan 175 cm, nilai mu sama dengan 165 cm, dan nilai simpangan bakunya 13 cm. Selanjutnya, kita hitung nilai Z menggunakan rumus Z-score yang ini. Substitusikan nilai yang telah diketahui, 175 dikurangi 165, 10, kemudian dibagi dengan 13, kira-kira nilainya sama dengan 0,7692. Berdasarkan tabel, probabilitas seorang mahasiswa memiliki tinggi lebih dari 175 cm atau peluang X lebih dari 175 kira-kira sama dengan 0,2209. Selanjutnya, untuk bagian B, peluang tinggi mahasiswa berada di antara 166 cm dan 176 cm. Kita cari satu-satu dulu nilai dari Z-nya. Nah, di sini masukkan 166 cm dikurangi 165 untuk nilai mu-nya tadi. Lalu dibagi dengan nilai simpangan baku 13. Diperoleh 1/3. Itu nilainya kira-kira sama dengan 0,0769. Kemudian untuk nilai Z yang kedua, masukkan nilai 176.
sini dikurangi dengan 165 dibagi 13 sama dengan 11/13. Nah, nilainya tuh kira-kira sama dengan 0,8462. Nah, berdasarkan nilai tabel, diperoleh nilai Z2 kira-kira sama dengan 0,8013. Dan untuk nilai Z1-nya kira-kira sama dengan 0,5307. Maka peluang di mana X lebih dari sama dengan 166 dan kurang dari sama dengan 176 kira-kira sama dengan 0,8013 dikurangi dengan 0,5307. Hasilnya itu kira-kira sama dengan 0,2706. Nah, itu dia hasilnya. Ke soal nomor 3, masa pakai baterai laptop mengikuti distribusi Weibull dengan parameter bentuk beta sama dengan 1,5 dan skala alfa sama dengan 7 dalam tahun. Nah, untuk bagian A kita akan mencari rata-rata dari distribusi Weibull dengan rumus yang sudah diketahui. Kemudian masukkan nilai yang kita ketahui untuk alfanya 7 dan betanya 1,5. Kemudian dioperasikan. Nah, untuk 1/1,5 ini dapat kita ubah menjadi 2/3. Lalu, 1 ditambahkan 2/3 sama dengan 5/3. Kemudian dari tabel fungsi gamma, nilai ini kira-kira sama dengan 0,9027. Maka rata-rata masa pakai baterai itu sekitar 7 dikalikan dengan nilai yang kita peroleh tadi dari tabel fungsi gamma, yaitu 0,9027 sama dengan 6,3189 yang kira-kira nilainya sama dengan 6,32 tahun. Jadi, rata-rata masa pakai baterai itu sekitar 6,32 tahun. Selanjutnya, untuk bagian B, kita akan mencari peluang baterai bertahan lebih dari 3 tahun menggunakan rumus fungsi keandalan tadi. Nah, peluang di mana T lebih dari 3 sama dengan E, kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Untuk T-nya itu sama dengan 3, karena di sini 3 tahun. Dan nilai alfanya sama dengan 7, jadi di sini 7. Kemudian nilai beta 1,5. Jadi E dipangkatkan minus 3/7 dipangkatkan kembali 1,5. Kemudian kita operasikan seperti biasa, maka diperoleh E pangkat minus 0,2808 yang kira-kira hasilnya sama dengan 0,7554. Maka peluang baterai laptop masih berfungsi setelah 3 tahun dipakai, atau dengan kata lain, peluang baterai bertahan lebih dari 3 tahun sekitar 75,54%. Selanjutnya nomor 4, suatu variabel acak X mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas V sama dengan 13. Hitung rata-rata dan simpangan baku dari distribusi tersebut. Nah, karena pada distribusi chi-square itu mu sama dengan V, maka langsung saja nilai rata-ratanya itu sama dengan 13. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mencari simpangan bakunya. Di sini ada rumus ragam, di mana ragam itu rumusnya sama dengan 2 dikalikan dengan V. Nah, untuk mencari simpangan baku atau standar deviasi, kita akarkan saja nilai dari ragam ini. Maka, simpangan baku sama dengan akar dari 2 kali V. Masukkan nilai V 13 tadi, 2 kali 13 sama dengan 26. Lalu 26 diakarkan, akar dari 26 nilainya kira-kira sama dengan 5,099. Sehingga nilai rata-rata dan simpangan baku dari distribusi chi-square ini secara berturut-turut adalah 13 dan juga 5,099. Nah, lanjut ke soal nomor 5. Suatu sistem memuat sejenis komponen yang mempunyai daya tahan per tahun dinyatakan oleh peubah acak T yang berdistribusi eksponensial dengan parameter waktu rata-rata sampai gagal, beta, sama dengan 7. Bila sebanyak 3 komponen tersebut dipasangkan dalam sistem yang berlainan,
Berapa probabilitas bahwa paling sedikit 2 masih akan berfungsi pada akhir tahun ke-9? Hitung juga nilai ekspektasinya. Nah, pertama kita akan mencari probabilitas satu komponen masih berfungsi untuk T sama dengan 9 tahun. Menggunakan rumus ini, kemudian kita langsung substitusikan saja nilainya, sehingga probabilitas di mana T lebih dari 9 sama dengan E dipangkatkan minus 9 per 7 karena nilai T sama dengan 9 dan nilai betanya sama dengan 7. Minus 9 per 7 sama dengan minus 1,2857. Sehingga nilai dari E pangkat minus 1,2857 kira-kira sama dengan 0,2765. Nah, nilai ini tuh merupakan nilai P. Kemudian lanjut mencari bentuk distribusi X. Ini dapat dituliskan X berdistribusi binomial dengan N3 dan P 0,2765. Nah, probabilitas di mana X lebih dari sama dengan 2 itu sama dengan hasil penjumlahan dari probabilitas di mana X sama dengan 2 dan probabilitas X sama dengan 3. Lanjut, kita hitung satu-satu. Untuk peluang di mana X sama dengan 2, kita masukkan nilainya, N itu 3, terus X 2, dan nilai P dipangkatkan 2, kemudian dikalikan dengan nilai 1 kurang P, atau ini nilai Q-nya. Kemudian kita operasikan secara matematis. Untuk kombinasi 3 dari 2, kita peroleh nilainya 3. Karena di sini langsung saja, ini kalau dijabarkan 3 kali 2 faktorial. Nah, 2 faktorial yang di atas dicoret dengan yang di bawah. Kemudian 3 kurang 2, ini sama dengan 1 faktorial. Berarti sisa 3 per 1, karena 1 faktorial kan 1, jadi sini 3. Kemudian untuk nilai P kuadrat itu 0,2765 dipangkatkan 2, itu hasilnya 0,0764. Nah, untuk nilai 1 kurang P itu sama dengan 1 kurang 0,2765, hasilnya 0,7235, 0,0764, dikalikan dengan 0,7235, diperoleh hasil 0,0553. Nah, kemudian dikalikan saja 3 kali 0,0553, diperoleh hasilnya yaitu 0,1659. Nah, lanjut untuk peluang di mana X sama dengan 3, langsung masukkan kombinasi 3 dari 3 dikalikan dengan P dipangkatkan 3. Nah, kita jabarkan lagi. Di sini 3 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan, di sini tuh sebenarnya 3 kurang 3 terus difaktorialkan. Nah, 3 kurang 3 itu kan 0, jadi di sini langsung ku tulis 0 faktorial. 3 faktorial di atas dicoret dengan yang di bawah, sehingga diperoleh 1, 1, dan 0 faktorial itu kan 1, jadi di sini hasilnya 1. Kemudian untuk P dipangkatkan dengan 3 ini, yaitu 0,2765 pangkat 3, hasilnya 0,0211. Jadi kita peroleh nilai peluang di mana X sama dengan 3 yaitu 0,0211. Maka peluang di mana X lebih besar sama dengan 2, kita jumlahkan hasil perhitungan yang tadi diperoleh, yaitu 0,1659 ditambah 0,0211 sama dengan 0,1871. Nah, selanjutnya mencari nilai harapan. Jadi, nilai ekspektasi dari X itu rumusnya sama dengan N kali P. Nah, langsung saja substitusikan nilai N-nya itu 3, dan P-nya tadi 0,2765. Jadi 3 kali 0,2765 diperoleh hasil sama dengan 0,8295. Ini maaf, ada tanda tutup kurung yang harusnya itu tidak ada, hanya kesalahan penulisan saja. Saya informasikan bahwa untuk perhitungan yang saya lakukan, saya mengambil maksimal 4 angka di belakang koma saja. Nah, demikian penjelasan dari saya, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.